Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang sejarah perlawanan rakyat terhadap penjajah. Nah, kita akan melihat tokoh yang pertama bernama Thomas Matulesi atau Patimura. Ini foto dari Thomas Matulesi. Thomas Matulesi lahir di Haria, Saparua, Maluku. Ia lahir 8 Juni 1783. Nah, ini adalah gambar rempah-rempah. Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah utama pada masanya. Upaya yang dilakukan oleh VOC untuk mempertahankan monopoli dagang rempah-rempah di Maluku yaitu melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah suatu bentuk pelayaran yang dilakukan oleh VOC yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Pelayaran hongi meliputi hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkeh demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Oke, selanjutnya masyarakat Maluku tentu saja melakukan perlawanan dan menyerbu benteng Durstede. Nah, inilah yang dilakukan oleh masyarakat Maluku. Dalam melakukan perlawanan, Patimura dibantu oleh beberapa orang tokoh-tokoh yang berjuang. Thomas Patiwael, Lukas Latumahina, Paulus Tiahahu, Marta Kristina Tiahahu juga ikut serta membantu. Nah, kita akan melihat Tuanku Imam Bonjol. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Peto Sarif. Beliau bertempat tinggal di daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jadi nama asli Tuanku Imam Bonjol diingat ya. Pada abad ke-19 di Minangkabau terjadi perselisihan antara dua golongan. Ada kaum Padri dan ada kaum adat. Nah, kedua golongan ini berselisih. Oleh karena itu, Belanda mengambil kesempatan ini. Kaum Padri dan kaum adat menyadari siasat Belanda, kemudian melakukan perlawanan melawan Belanda. Perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat dimanfaatkan oleh bangsa Belanda. Kesempatan. Oke, selanjutnya pada tahun 1837 Belanda kembali menyerang Bonjol. Imam Bonjol berhasil ditangkap. Pada 6 November 1864 Imam Bonjol wafat dan dimakamkan di Manado. Nah, Pangeran Diponegoro. Ini adalah sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta. Ia lahir pada 11 November 1785. Perlawanan Pangeran Diponegoro bermula ketika Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1827 membuat pasukan Belanda terdesak. Pada tahun 1827 Belanda menggunakan siasat benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng-benteng di daerah yang sudah dikuasai.
Pihak Belanda menjebak Pangeran Diponegoro melalui siasat perundingan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan akhirnya wafat 8 Januari 1855. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari merupakan tokoh perlawanan terhadap Belanda dari Kalimantan Selatan. Belanda mempunyai tujuan untuk menguasai Banjarmasin dengan cara mengadakan monopoli perdagangan, mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya, dalam melakukan perlawanan, Pangeran Antasari dibantu oleh Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Kiai Langlang, Haji Buyasin. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Antasari pada tahun 1860, perang tersebut dinamakan Perang Sabil. Nah, beliau diberi gelar Amiruddin Khalifatul Perlawanan Rakyat Buleleng. Perlawanan Buleleng terjadi di Pulau Bali pada tahun 1846. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Buleleng adalah Belanda tidak menerima kapalnya diberlakukan hukum tawang karang. Belanda memberi ultimatum dan Raja Buleleng menolaknya. Hukum tawan karang adalah hukum yang berlaku di Bali. Kerajaan-kerajaan di Bali memiliki hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di wilayah kerajaannya. Jadi ini tawang karang ini berlaku di Bali. Jadi jika ada kapal yang berlayar, nah mereka berhak untuk mengambil atau merampas semua isi kapal. Nah yang selanjutnya ini adalah toko Buleleng. Pasukan Belanda disambut oleh Pati I Gusti Ketut Jelantik. Ini tokoh Ketut Jelantik. Oke, selanjutnya Perang Bali disebut dengan Perang Puputan, artinya perang habis-habisan. Wah, terjadi perang habis-habisan. Perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Pada tahun 1889 terjadi pertempuran dahsyat di daerah Silindung Humbang dan Tobeng Hulbung di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Banyak prajurit yang gugur di medan perang, namun Sisingamangaraja ke-12 mengambil sikap bertahan. Pada tahun 1907, pasukan Belanda menyerang pusat pertahanan Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja pun gugur pada tanggal 17 Juni 1907. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh bermula dari perjanjian antara Belanda dengan Sultan Siak. Isi perjanjian tersebut adalah Siak harus menyerahkan wilayah Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan. Perlawanan rakyat Aceh tidak menunggu perintah dari Sultan. Teuku Cik Ditiro memimpin perlawanan di Pidie. Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin berjuang di Aceh Barat.
Dalam upayanya, Teuku Umar berpura-pura menyerah pada Belanda dan memihak Belanda. Pura-pura ya, Teuku Umar mengelabui Belanda untuk mendapatkan senjata. Setelah itu Teuku Umar menyerang balik Belanda. Belanda mengalami kesulitan, kemudian Belanda mengirim Dr. Snoek Hoenronje untuk berpura-pura bergaul dengan rakyat Aceh. Belanda membentuk pasukan Marsose. Kubu-kubu tersebut berada di hutan, gunung, dan lembah. Pasukan Marsose menyerang kubu-kubu pertahanan rakyat Aceh. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam sebuah pertempuran di Meulaboh. Perjuangan Teuku Umar diteruskan oleh istrinya yang bernama Cut Nyak Dien. Nah, anak-anak, itu beberapa tokoh yang kita kenal yang melakukan perlawanan terhadap Belanda pada masa penjajahan, dan sumber bukunya itu adalah Gramedia ya, tema 5G. Terima kasih, selamat belajar.